ini digunakan untuk membantu dalam memecah batuan. Artinya apa? Peledakan ini istilahnya mempermudah atau mengefisienkan waktu, tenaga, dan juga manpower dari suatu pertambangan. Jadi istilahnya gini anak-anak, kenapa sih dilaksanakan peledakan? Karena ada nanti suatu saat atau misalnya ada suatu kasus yang mana istilahnya ada kita menemukan di dalam tanah itu atau di dalam bawah tanah di saat kita melakukan pengeboran itu ketemu nih batuan keras ataupun tanah keras yang mungkin memerlukan tenaga mekanis ataupun istilahnya memerlukan sumber daya untuk menghancurkan atau memindahkan. Jadi untuk memudahkannya, untuk menghancur atau memecahkannya, jadi kita tinggal istilahnya tinggal membersihkan atau tinggal mengeruk dengan ekskavator itu, maka digunakanlah peledakan. Ini juga sudah banyak digunakan di pertambangan-pertambangan, tapi khusus untuk di Bunyu tidak dilaksanakan. Karena apa? Karena kita ada di lingkup pulau. Jadi istilahnya untuk peledakan sendiri itu tidak memungkinkan ya anak-anak. Jadi kalau untuk tipe di Bunyu sendiri itu digunakan secara mekanis saja. Artinya apa? Mekanis menggunakan alat-alat berat seperti itu. Jadi tidak menggunakan peledakan ya anak-anak untuk di Bunyu. Karena apa? Nanti bila diledakkan menggunakan peledakan atau menggunakan alat peledak di Bunyu, tentu yang terdampak itu bukan di sekitar tambang saja, tapi seluruh pulau bisa terdampak. Itu mungkin di Pangkalan itu istilahnya gini, sampai Pangkalan pun bisa terasa ya anak-anak. Jadi getaran-getaran shockwave-nya dari peledakan itu bisa terasa seperti dinding pecah-pecah, terus kaca juga retak, itu seperti itu ya anak-anak. Contohnya juga di Berau pernah terjadi seperti itu karena kalau misalnya di Berau itu menggunakan peledakan ya anak-anak. Oke, saya lanjut saja. Itu cuma intermezzo saja ya. Oke, peledakan. Peledakan itu apa sih? Kita bertanya terus misalnya untuk secara geologi pertambangan itu maknanya apa? Nah, kita belajar seperti itu dulu. Pertama, peledakan, yakni proses cara perbuatan untuk meledakkan. Sedangkan kegiatan peledakan pada masa batuan dalam pertambangan mempunyai beberapa tujuan, yaitu membongkar atau melepaskan batuan dari batuan induknya. Kedua, memecah dan memindahkan batuan. Ketiga, yakni membuat rekahan. Nah, ketiga fungsi ini gunanya yakni membantu di dalam menghancurkan batuan, karena untuk batuan sendiri itu merupakan bahan galian yang susah dikerjakan. Karena kita susah ya menemukan istilahnya menemukan alat yang cukup cepat atau cukup efisien untuk mengerjakan. Karena kalau untuk di pertambangan itu waktu itu sangat penting berhubungan dengan pembiayaan dan juga baik itu pembiayaan manpowernya, manusianya, krunya, dan juga pembiayaan listrik, pembiayaan bensin dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi istilahnya yang diledakkan ini masa batuan yang diketemukan untuk istilahnya kalau di pertambangan itu di bagian atas itu kita enggak pasti nih ketemu batu bara langsung. Jadi biasanya batu bara itu ditutupi oleh burden. Burden itu biasanya berupa tanah ataupun batuan-batuan yang ada di atas batu bara gitu. Istilahnya lapisan batu bara tuh sangat tipis. Jadi istilahnya berlayar-layar ataupun berlapis-lapis. Jadi istilahnya kita mengambil atau mengeruk dulu bagian atas burden itu, baru ketemu batu bara ataupun sumber daya mineral lainnya.
Seperti itu ya anak-anak. Jadi langsung saya lanjut dulu ya. Nah, ngomongin tentang peledakan, tentu kita berhubungan dengan bahan peledak ya anak-anak. Jadi bahan peledak itu merupakan sarana yang efektif sebagai alat pembongkar batuan dalam industri tambang. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan sebagai barang yang berguna, di samping juga merupakan barang yang berbahaya juga. Untuk itu dalam pelaksanaan pekerjaan yang peledakan harus hati-hati sesuai dengan peraturan dan teknik-teknik yang diterapkan. Nah, bahan peledak ini berbahaya ya. Jadi istilahnya apa? Untuk melaksanakan peledakan sendiri maka dibutuhkan lisensinya. Lisensinya itu biasanya juru ledak ataupun ahli ledak. Kalau juru ledak itu biasanya ataupun ahli ledak ini sendiri disertifikasikan di Balai Pelatihan ISDM. Itu biasanya mereka ada nih pelatihan juru ledak tingkat 1, ahli ledak pratama seperti itu. Biasanya itu ada itunya ya anak, ada pamflet ataupun webinar. Kalau sekarang kan biasanya lewat daring atau online seperti kita ini, mereka tuh seperti itu saja, lewat daring karena nggak bisa, karena di sana juga pun PPKM dan juga istilahnya lagi pandemi, maka bisanya lewat PJJ seperti itu ya anak-anak. Jadi mungkin di dalam dunia pertambangan bahan peledak juga digunakan untuk membongkar batuan-batuan yang keras, memotong bukit yang berbatu, pembuatan terowongan bawah tanah, pembuatan ruang tambang bawah tanah itu menggunakan bahan peledak ya anak-anak. Jadi kalau di terowongan yang di bawah itu ada sih istilahnya menggunakan alat pengebor bawah tanah seperti yang di MRT di Jakarta itu menggunakan bor besar untuk mengebor terowongan MRT ataupun mass rapid transportation yang seperti kereta itu ya anak-anak. Itu kenapa tidak digunakan peledakan? Kalau digunakan peledakan karena di lingkungan perkantoran itu tentu akan membuat dampak, yakni pondasi hancur, bergetar ataupun retak, itu bahaya, bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi maka ada situasi yang mana bahan peledak itu tidak digunakan yang anak-anak. Jadi lebih digunakan menggunakan mekanis. Jadi seperti itulah salah satu contohnya. Sama seperti bunyu tidak digunakan karena takut memberikan dampak yang menimbulkan kerugian jiwa ataupun material. Nah, karena kita di pulau ya anak-anak, dentumannya tentu lebih istilah terasa, karena juga kilometer perseginya kita cuma paling 200 kilometer persegi, seperti itu tidak boleh digunakan alat peledak. Oke, saya lanjut. Nah, bahan peledak yang dimaksudkan itu apa sih? Bahan peledak kimia yang didefinisikan sebagai suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, ataupun campuran yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis yang sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan sangat tinggi. Jadi bahan peledak ini memiliki daya reaksi yang cepat ya anak-anak, maka istilahnya langsung memberikan efek gas panas, tekanan tinggi. Itu tipikalnya bahan peledak ya anak-anak memang, karena gampang dipicu, menimbulkan reaksi yang cepat, menghasilkan tekanan dan panas yang tinggi. Itu merupakan salah satu istilahnya tipikal dominan dari bahan peledak. Nah, contohnya saja yang bahan peledak seperti di samping ini, mungkin kalian kira ini batu bara dan sebagainya, tapi ini adalah mesiu atau
black powder yang sering digunakan di dalam peledakan. Biasanya kalau sekarang itu digunakan di dalam kok dulu tuh zaman-zaman dulu kita nonton film-film cowboy atau film-film jadul kalau menggunakan TNT. Nah, ini masih menggunakan mesiu, tapi sekarang sudah banyak peledak-peledak sendiri yang mana selain menggunakan mesiu bisa juga menggunakan anvo, menggunakan bahan-bahan yang lebih stabil, karena untuk mesiu sendiri itu tidak stabil ya anak-anak, tapi biasanya mesiu sendiri digunakan di dalam namanya kabel peledakan itu ada. Jadi istilahnya konektor itu yang masih digunakan mesiu, masih digunakan karena apa? Karena lebih daya cepat rambatnya itu lebih stabil. Itu digunakan maka di kabelnya saja. Konektor-konektor di bahan-bahan peledak utamanya. Nanti kita belajar ya. Ini cuma pendahuluan saja. Nah, sambil kita lanjut saja ya anak-anak. Jadi nanti lihat rekaman bagi yang belum masuk atau ketinggalan tadi. Jadi ada 7 peserta ya masuk. Nah, saya lanjut ya. Jadi sejarah bahan peledak. Kalau ngomongin tadi kita tentang bahan peledak, jadi maka kita belajar atau sedikit mengetahui mengenai sejarah bahan peledak. Jadi bahan peledak telah dikenal manusia sejak dari abad ke-13, digunakan oleh bangsa Cina. Gunanya untuk apa? Untuk di Cina dulu digunakan untuk pertambangan juga, dan juga untuk di saat perang. Jadi Cina sudah menggunakan pupuk mesiu atau bahan peledak di dalam kehidupannya, baik itu untuk perperangan ataupun untuk kehidupan sehari-hari seperti pertambangan atau membuat alat-alat itu menggunakan pupuk mesiu juga. Nah, tapi yang mengenai formula sendiri dari black powder ataupun pupuk mesiu ini dipatenkan oleh Roger Bacon tahun 1242. Jadi juga Berthold Schwarz pada tahun 1300 menulis tentang black powder sebagai senjata api. Nah, 3 abad kemudian Caspar Wendel tahun 1627 digunakan untuk pertambangan di Hungaria. Jadi perjalanan bubuk mesiu untuk di manusia sendiri itu awalnya bangsa Barat itu tidak mengetahui mengenai bubuk mesiu sendiri, tapi setelah dilaksanakannya perdagangan, dibuka perdagangan dan sebagainya, maka bubuk mesiu tersebar dari Cina ke seluruh dunia. Seperti itu. Karena istilahnya apa ya, kalau misalnya perdagangan itu tidak cuma berdagang saja ya anak zaman dulu. Perdagangan juga memberikan efek yang berdampak pada sosial, agama, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Peperangan juga bisa dimulai dari perdagangan ya anak-anak. Misalnya seperti persaingan perdagangan, area perdagangan dan sebagainya itu bisa memicu. Jadi perdagangan itu pada zaman dahulu memberikan efek kepada bangsa-bangsa di dunia. Jadi yang tidak terjamah atau tidak istilahnya tidak terjangkau oleh perdagangan manusia tentu hidupannya ataupun istilahnya istilahnya kehidupannya itu tentu terbatas, tidak berkembang. Jadi tentu beda dengan daerah satu yang sering dilewati proses perdagangan, dilewati area perdagangan, dilewati jalur perdagangan, tentu lebih maju biasanya. Oke, seperti itu saja.
saya lanjut. Nah, tadi bicara tentang bahan peledak itu apa, sejarah bahan peledak itu apa, teknik peledakan seperti apa. Nah, ini kita belajar tentang teknik peledakan ya anak-anak. Ini pendahuluan saja. Jadi teknik peledakan yang dipakai tergantung dari tujuan peledakan dan pekerjaan atau proses lanjutan setelah peledakan. Nah, untuk mencapai pekerjaan peledakan yang optimum biasanya faktor-faktornya itu ada beberapa ya, nah, ada 3. Jadi sebelum menentukan bahan peledak dan sebagainya, kita tentukan dulu nih karakteristik apa sih batuan yang diledakkan. Kedua, karakteristik bahan peledak yang digunakan itu apa. Baru ketiga, teknik atau metode peledakan yang diterapkan. Jadi ada 3 ya, karakteristik batuan, karakteristik bahan peledak, dan teknik yang digunakan. Nah, suatu proses peledakan biasanya dilakukan dengan cara membuat lubang tembak diisi dengan sejumlah bahan peledak. Jadi tidak serta-merta seperti di film-film nih anak-anak, ditaruh bahan peledaknya baru meledak hancur semuanya, enggak. Kalau untuk memberikan efisiensi di dalam pekerjaan peledakan itu biasanya digunakan atau istilahnya dibuat dulu lubang peledakan. Nah, itu yang namanya geometri peledakan. Itu yang dihitung ya anak-anak. Oke, kenapa sih seperti itu harus dilubangin dan sebagainya? Itu untuk efisien. Efisien nih di sini berarti daya ledaknya lebih besar ya anak-anak. Dan juga batuan keras yang direncanakan untuk dihancurkan itu lebih hancur secara sempurna, hancur ataupun hancur secara sistematis sesuai dengan rencana dari proyek tambang. Nah, selesai ya anak-anak. Mungkin nanti saya share itu ya, share untuk materi dan sebagainya, lanjutan berupa buku di Google Classroom. Nanti next kita mungkin besok ketemu lagi ya di hari Sabtu. Jadi mungkin besok itu paling cuma absen dan ada beberapa soal, nanti tolong diisi absennya juga dan juga mengerjakan tugas, karena kalau sudah kelas 11 ini kita harus betul-betul ya anak-anak, karena sebentar lagi magang kalian, karena 3 tahun ya anak-anak. Mungkin kita berubah, kemarin tuh pas kalian masuk masih 4 tahun, tapi untuk tahun ini kalian 3 tahun ya anak-anak. Jadi nanti mungkin di kelas 11 ini bisa di semester 2 ataupun di semester 2 di kelas 3, itu nanti kita bicarakan lagi ya. Karena untuk magang pun sendiri kalau untuk di Bunyu itu terbatas. Jadi ini istilahnya sip-sipan, kita masih gantian istilahnya. Masih gantian dengan kelas 13, dan juga nanti di Januari nanti kita yang masuk itu kelas 12 GP. Jadi kalian next mungkin ya, mungkin tahun depan. Seperti itu saja untuk hari ini ya anak-anak. Terima kasih telah hadir, Dahlia, Ferdi, Nur Adiba, Rizna, Salsabila, Said, dan Yazril. Semoga kalian tetap sehat ya, keluarga di rumah tetap jaga kesehatannya. Mungkin nanti tidak tahu kita sampai kapan kita daring seperti ini, semoga tapi nanti kita bisa tetap muka segera. Oke, saya akhiri mapel saya hari ini. Terima kasih telah hadir ya. Saya ucapkan tetap semangat ya anak-anak. Kalau ada tugas tuh kerjakan saja, karena nanti takutnya nanti akhir-akhir numpuk semua pas kalian PKL itu nggak enak pasti tentunya. Oke, saya akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke. Oke, Pak.